Nabi Yusuf adalah orang yang sempurna, dimana dengan kondisi di penjara beliau tetap menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Sampai terjadi kisah ada orang bermimpi, Nabi Yusuf mampu menjelaskan maksud dari mimpi yang kemudian terbukti valid. Masuklah kita pada ayat yang akan kita tafsirkan. Pengantarnya lumayan lama ya Pak ya. Pada ayat 43, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ajaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja bermimpi, dia melihat ada 6 ekor sapi gemuk memakan 6 ekor, menelan 6 ekor sapi yang kurus, lalu ada 6 batang padi yang bagus menghancurkan 6 batang yang kering. Lalu mimpi itu masuk ke dalam kalbunya sehingga mempengaruhi dirinya, dan dia pikir ini bukan mimpi biasa. Dipanggillah seluruh pembesar-pembesar. Qalu adghathu ahlam ma nahnu bi ta'wil ahlami bi'alimin. Ini bunga tidur, ini mimpi biasa, paduka raja, nggak usah dipikirin. Makanya jangan sering-sering nonton sinetron, jadi masuk ke alam bawah sadar. Tapi rajanya tetap bersikukuh, bukan, ini bukan mimpi biasa. Saya punya mimpi, tapi mimpi nggak pernah bikin saya keringetan, nggak pernah terbayang-bayang begitu. Nah kemudian orang yang pernah ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf mengangkat tangan. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Saya mau mentakwilkan, menjelaskan maksud mimpi paduka, tolong izinkan saya menemui satu orang. Ditemuilah Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf orang yang selalu jujur, tidak pernah bohong, orang yang sempurna akhlak dan tampilannya. Aftina fi sabi baqaratin. Tolong kau jelaskan maksud mimpi raja itu. Nah, masuklah kita pada materi yang kita bahas, karena saya adalah senang menafsirkan ayat Al-Quran dengan maqasidi. Yang maqasidi itu gambarannya ayat ini kita mau tafsirkan dalam perspektif apa, maka sekarang kita akan tafsirkan ayat ini dalam perspektif pengelolaan harta, pengelolaan uang. Nabi Yusuf kemudian berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian lakukan penanaman seperti biasa selama 7 tahun. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi. Nanti kalau ada panen besar, lebih besar daripada biasanya, fadaruhu fi sumbuli, simpanlah hasil panennya masih dalam batangnya. Illa qalilam mimma ta'kulun, dimakannya sedikit saja, berarti lebih banyak disimpan. Summa yati min ba'di dzalika samun syidadu yakulna ma qaddamtum lahun. Karena setelah itu akan ada musim paceklik. Ketika terjadi kita punya simpanan. Setelah itu nanti bukan cuma Anda yang sekarat, tapi keliling kiri kanan sekarat. Mereka akan datang dan kita bisa membantu. Ya, kita akan masuk. Kenapa kemudian yang Nabi Yusuf tawarkan ketika terjadi panen besar, simpan dalam batangnya? Ternyata memang batang itu memperlama pembusukan, Pak. Jadi kalau Bapak punya nasi, Bapak diamkan, besok udah basi. Tapi kalau masih dalam beras, itu mungkin kita taruh di piring, bisa seminggu 2 minggu masih bisa layak dimakan. Kalau masih dalam bentuk gabah lebih lama lagi, Pak ya. Lama lagi, lebih awet lagi. Tapi kalau masih dalam batangnya itu bisa setahun itu, Pak. Saya nggak tahu Bapak ini besarnya di mana, di kota atau pernah di kampung. Kalau di kampung itu bawang saja bisa disimpan, masih ada batangnya, taruh di bambu begitu ya. Itu bisa awet. Kalau sudah dipotong batangnya kayak di rumah saya, taruh di tempat bawang, itu kalau seminggu pada kiut, Pak, pada kisut. Pas dibelah itu masih ada yang bisa dimasak, tapi kulitnya sebagian sudah bisa harus dibuang. Maka Nabi Yusuf mengajarkan, biarkan pada batangnya, jangan dikupas batangnya apalagi sudah siap saji, karena kalau ini dilakukan cepat basi. Sementara kita menyiapkan untuk musim paceklik yang akan datang 7 tahun lagi dari sekarang. Nah kemudian apa yang bisa kita ambil di sini? Pertama, ada masa di mana kita itu memiliki harta yang melimpah. Saat itu terjadi, ini saya sering bikin piramid keuangan, Pak. Yang paling bawah itu kebutuhan sehari-hari, di atasnya itu saving, atasnya lagi investasi, atasnya lagi gaya hidup. Yang normal tuh gaya hidup kecil, Pak, di ujung. Jadi yang
duit itu yang paling pos yang paling besar ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk rumah, makan dan seterusnya. Lalu kalau ada lebih kita nabung supaya ketika kita butuh ada. Tapi nabung uang 1 juta diambil 1 juta, Pak, nggak bisa beranak. Kalau mau uangnya bertambah harus diinvestasikan, karena kalau investasi 1 juta bisa untung 50%, 1,5 juta, 500-nya adalah uang yang tambahan buat kita. Tetapi investasi kan nggak langsung cair. Bapak investasi tanah, pas butuh jual tanah nggak langsung bisa dijual, Pak. Kan banyak tuh yang di pinggir jalan itu dijual, Juli nomor telepon. Nah, yang dijual Juli, bukan, ternyata jual rumah, hubungi Juli. Itu saya kira tuh manusia dijual Silvi nomor rumah, dijual siapa. Jadi nggak gampang jual investasi atau uang dari investasi dicairkan. Nah, yang paling atasnya adalah gaya hidup. Nah, yang menarik, Pak, ketika kita punya uang kita bisa hidup, dan ketika pendapatan kita nambah, itu gaya hidup kita juga ikut nambah, Pak. Saya kasih contoh begini, saya pernah nanya ke orang, kalau kamu punya uang 2 juta kamu bisa hidup. Kalau uang kamu 3 juta kamu bisa hidup. Uang kamu 5 juta kamu bisa hidup. Pertanyaannya, kalau dengan uang 2 juta kamu bisa nabung 100.000, kalau gaji kamu 4 juta nabungnya berapa? Dia bilang berapa? 400.000. Salah. Kalau dengan 2 juta kita nabung 200.000, maka kalau 4 juta nabungnya 2.200.000. Kan 2 juta cukup buat makan. Kalau nanti naik lagi jadi 6 juta, tabungannya harusnya 4.200.000. Tapi yang ada 2 juta nabung 200, 4 juta nabung 400, 6 juta nabung 600. Karena dananya dipakai buat gaya hidup. Gaya hidup itu yang dulunya makan di warteg, saya makan di warteg. Sekali makan itu lauk 1 sama sayur plus es teh manis 15.000, 13 lah yang normal. Tapi ketika duit saya bertambah, pengen nyobain nasi padang, Pak. Jadi nggak 13 lagi, jadinya 18. Ketika bertambah lagi pengen ke Solaria, ini 50 lah, tadi 15 jadi 50. Dulu ketika kita uangnya masih gajinya 5 juta, HP-nya begini, kameranya 1 atau 2. Ketika ada promosi nambah gaji, kameranya nambah 1 di bawahnya. Resolusinya jadi tajam gitu. Nah, yang diajarkan oleh ayat ini dalam perspektif Makosyidi adalah kalau kita punya uang dan udah cukup lalu uangnya nambah, itu bukan gaya hidup yang bertambah. Tetaplah menjadi orang yang biasa, tetapi yang ditingkatkan adalah investasi dan savingnya, bukan gaya hidup. Karena kalau kita meningkatkan gaya hidup, jadi misalnya gaji kita segini bisa hidup, ini gaya hidupnya segini, nanti pas gajinya naik lagi gaya hidupnya naik, gaya hidup naik, gaji naik lagi gaya hidupnya naik, terus mengikuti. Yang asalnya naik angkot naik motor, naik mobil, naik mobil pengen mobilnya yang enakan dikit gitu ya, kan selalu begitu. Itu normal, Pak, normal. Makanya saya termasuk orang yang jarang ngelihat ada orang yang kaya tapi sederhana. Yang ada orang yang nggak kaya tapi kelihatan kaya. Foto di belakang mobil orang, yang punya mobil nungguin dulu selesai, Mbak, fotonya udah ya, misi saya mau lewat dulu. Ada orang pura-pura kaya di share di mana-mana gitu, sekali makan mewah dikit di foto cekrek. Karena biasanya makan di warteg, tiba-tiba makannya di restoran, ada namanya di sini, Pak. Biasanya kopinya pakai kopi seduhan gitu, yang kalau udah selesai kopinya masih ada di bawah itu ampasnya dikasih air lagi, diaduk lagi. Sekarang kopinya harus ada mereknya, Pak. Tidak perlu semahal itu, tetapi gaya hidup itu yang membuat orang harus membeli tas mahal, sepatu mahal, apalagi yang mahal itu ya, aksesoris mahal, bahkan konon katanya ada daster yang mahal, ada sepatu yang mahal, kaos yang mahal gitu, dan kacamata juga ada yang mahal. Itu gaya hidup. Maka ayat ini saya ulang lagi, apa yang kita baca dalam surah Yusuf ini bukan tips mencari uang, dan saya nggak punya kemampuan untuk memberikan motivasi atau memberikan materi tentang cara cepat menjadi kaya.
Tapi ayat ini mengajarkan berapapun uang yang kamu miliki harusnya kamu bahagia dan harusnya kamu tidak ngerepotin orang lain. Ini yang lebih penting, Mak. Kalau ayat ini ngajarin kaya, kasihan yang nggak kaya. Tapi ayat ini ngajarin gaji 2 juta bahagia bisa, 5 juta, 10 juta bisa. Dan salah satu kebahagiaan yang kita kehendaki, kebahagiaan yang bukan sekarang, tapi sekarang dan nanti. Jangan bahagia sekarang kita punya uang banyak, tapi pas tua sudah gaya hidupnya tinggi, pendapatan nggak sesuai, akhirnya hidupnya kita nggak bahagia. Karena sudah terbiasa dengan kopi-kopi yang ada mereknya, kopi yang sasetan jadi kurang nikmat. Seharusnya kopi yang ada mereknya nikmat, sasetan juga nikmat, kira-kira seperti itu. Maka ayat ini mengajarkan bekerjalah keras, bekerja yang rajin, bekerja yang jujur. Nah, tapi ketika itu berkembang, ingatlah pesan ayat bahwa tazra'una sab'a sinina da'aba, tanamlah selama 7 musim, fama hasottum fadharuhu fi sumbulihi, ketika terjadi panen besar simpanlah dalam pokoknya. Yang kalau pokoknya itu berarti nggak bisa langsung dipetik, harus diolah dulu. Illa qalilam mimma ta'kulun, makanlah secukupnya, sebagaimana dulu kamu makan sepiring, makanlah sepiring. Karena nanti ada masa keuangan kita susut, kurang, kita punya tabungan, kita nggak ngerepotin orang lain. Bahkan ketika orang lain yang nggak punya uang, kita bisa bantu mereka. Nah, ini ajaran agama. Kita nggak ngerepotin orang, kalau bisa malah bantu orang lain gitu. Nah, yang makna yang belum muncul dalam ayat ini adalah, yang perlu saya munculkan adalah bahwa salah satu tabungan kita, investasi yang paling baik adalah kedermawanan. Jadi seharusnya orang yang duitnya nambah, zakatnya juga nambah, dermawannya nambah. Karena ini akan kita ambil manfaatnya di akhirat, di mana kita lagi butuh sebanyak-banyaknya pahala.